Oke, balik lagi, masih tetap sama di biologi. Kali ini Kak Dina akan membahas mengenai bab pertama semester 1 biologi, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk pertumbuhan perkembangan pada hewan juga ada, tapi yang lebih Kak Dina utamakan itu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya. Oke, kita mulai saja. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya. Jadi materi PPT ini, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini materi semester 1 bab 1 ya, di biologi, khususnya di kelas 3 ya. Nah, sebelum ke materi inti, kita lihat dulu pengertiannya ya. Apa sih arti dari pertumbuhan? Apakah sama atau tidak dengan perkembangan? Kita lihat pertumbuhan, perkembangan. Kalau proses tumbuh, dulu kalian bayi, sekarang kalian sudah besar. Artinya kalian mengalami pertumbuhan, berarti terjadi pertambahan ukuran, yang tadinya kecil menjadi besar, yang tadinya pendek menjadi tinggi. Berarti kalau begitu ada pertambahan jumlah sel. Maka yang namanya pertumbuhan itu proses bertambahnya jumlah sel, ukuran sel, massa sel, gitu ya. Jadi adanya proses pertambahan itu ya, biar lebih enak. Proses pertambahan jumlah sel gitu ya. Pertambahan jumlah sel, ukuran sel, massa sel, begitu ya. Nah, kemudian yang namanya pertumbuhan di sini dia bisa diukur ya. Contohnya misalnya dulu kamu tingginya itu 10 cm, nah sekarang kamu tingginya jadi 50 cm, artinya ada selisih. Nah, itu berarti bisa diukur. Dapat diukur. Berarti kalau dia dapat diukur, berarti ini sifatnya lebih ke kuantitatif ya. Begitu. Oke, nah apakah proses pertumbuhan ini bisa kembali ke semula? Ternyata tidak. Maka yang namanya pertumbuhan itu bersifat irreversible. Artinya tidak bisa kembali ke semula. Oke. Nah, untuk selanjutnya apa sih perkembangan? Nah, kalau perkembangan ya, perkembangan itu biasanya ditandai dengan tumbuhnya atau terbentuknya struktur khusus. Ya, terbentuknya struktur khusus pasti fungsinya khusus. Makanya di sini telah terjadi diferensiasi dan spesialisasi seperti itu ya. Jadi di sini adanya proses pembentukan struktur khusus ya, proses pembentukan struktur khusus yang diikuti dengan fungsi yang khusus, atau boleh Kak Gina singkat ini adanya proses menuju kematangan, boleh kematangan, atau misalnya adanya proses diferensiasi dan spesialisasi. Jadi diferensiasi itu tadi ya, struktur khusus itu dinamakan diferensiasi. Kalau spesialisasi itu fungsinya berarti khusus, spesial gitu.
Nah, untuk tumbuhan sendiri, apa contohnya? Kalau untuk pertumbuhan, nanti akan Kak Gina bahas mengenai pola-pola pertumbuhan, mulai dari perkecambahan, ya, kemudian pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Nah, kalau untuk perkembangan, contohnya ketika tumbuhan sudah mulai muncul bunga, nah artinya dia sudah matang, artinya sudah berkembang. Itu dia sudah melewati namanya proses perkembangan, begitu ya. Kalau misalnya di manusia dengan tumbuhnya payudara, nah itu salah satu dengan proses perkembangan. Kalau pertumbuhan ya yang tadinya anak-anak menjadi dewasa, itu juga namanya pertumbuhan. Oke, selanjutnya di sini untuk pola-pola PPT disebutnya ya, pola-pola pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan, Ibu singkat saja jadi PPT. Ini ada 3. Yang pertama mulai dari biji. Jadi kalau kita kan manusia itu mulai dari bayi gitu ya, anak-anak, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Nah kalau tumbuhan itu pola-polanya hanya 3, mulai dari biji. Ya, yang pertama mulai dari munculnya biji, kemudian yang kedua dilanjutkan pertumbuhan primer. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan sekunder. Begitu. Ini pola-pola PPT. Nah, akan kakak bahas nanti satu persatu. Oke. Sekarang yang akan dibahas pertama mengenai biji. Ini judul besarnya pola-pola PPT. Yang pertama adalah biji or seed. Di biji. Nah, biji sebelum dia mengalami pertumbuhan primer, dia harus melakukan yang disebut dengan perkecambahan ya. Nah, jadi biji pertama kali akan mengalami perkecambahan. Nah, apakah biji langsung berkecambah? Sebelum Kak Gina bahas mengenai perkecambahan pada biji, kita lihat dulu bagaimana sih perkembangan biji ini. Oke, kita lihat. Perkembangan biji. Ini dimulai, kan yang namanya biji itu awalnya dari bakal biji. Bakal biji itu ovulum. Nah, ovulum ini ada di bagian bunga. Nah, kita gambarkan dulu bunga. Kalian masih ingat struktur bunga? Kak Gina ingatkan sejenak. Bunga itu merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan ya. Misalnya di sini ada bunga ya. Ini mahkotanya. Kemudian ini kelopak. Ini reseptakelnya. Nah, ini ada putiknya. Gitu ya. Nah, kemudian ini benang sarinya. Oke, kita tunjuk dulu. Ini adalah mahkota bunga. Kemudian yang ini adalah kelopak bunga. Untuk nama latin mahkota bunga itu adalah corolla, seperti merek mobil. Kalau ini calyx. Oke. Nah, di sini ada putik ya. Di mana putik itu adalah alat kelamin betinanya ya. Ini disebutnya pistilum. Kemudian di sini ada benang sari. Benang sari ini alat kelamin si jantannya atau stamen. Nah, gitu ya. Kalau yang ini Ibu tulis, ini kakak tulis, ini dasar bunga. Dasar bunga atau
reseptakel atau boleh reseptakulum. Selanjutnya Kak Gina akan perbesar bagian putik dan benang sari ya. Di sini putik dan benang sari. Untuk putik, nah ini like a bottle, jadi kayak botol banget. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada lubangnya, ini ibaratnya sebagai lubang kelamin mereka. Nah, kita tunjuk bagiannya. Di sini ada kepala putik, di mana kepala putik ini dinamakan dengan stigma. Kemudian yang ini tangkai putik. Nah, tangkai putik ini stilus ya. Kemudian di sini ada bakal buah. Nah, bakal buah ini nama lainnya ovarium yang nantinya akan menjadi buah. Kemudian yang ini adalah bakal biji. Nah, inilah yang akan menjadi biji ini ya. Bakal biji atau apa? Ovulum. Nah, ini apa? Ini adalah lubang kelaminnya yang disebut mikropil. Pil di sini adalah lubang, mikro itu kecil, jadi dia lubang kecil. Nah, untuk benang sarinya, sebetulnya untuk gambar ini mungkin kalian pernah belajar dulu. Ini adalah materi kelas 10 ya, materi kelas 10 di bagian rantai. Nah, untuk benang sari ini terdiri dari ada kepala sari. Kepala sari ini disebut dengan antera ya. Kemudian di sini ada tangkai sari. Nah, tangkai sari ini disebut dengan filamen. Nah, masing-masing dari putik dan benang sari ini di bagian ovulumnya itu terdapat satu buah sel induk ya. Satu buah sel induk. Dan masing-masing di dalam kamar-kamar antera ini juga terdapat sel induknya gitu. Nah, sel induk ini kalau untuk yang ada di putih ya, ini namanya kakak sebut dengan sel induk makrospora atau megaspora boleh ya. Atau boleh juga disebut dengan makrosporosit. Makrosporosit. Begitu. Nah, kalau yang ini namanya sel induk mikrospora. Berarti mikrosporosit. Gitu ya. Mikrosporosit. Nanti masing-masing dari sel induk tersebut akan melakukan pembelahan meiosis. Di sini kakak akan gambarkan lagi kembali ya. Sama ini adalah gambar putik yang si sel induknya itu sudah melakukan pembelahan meiosis. Nah, kurang lebih begini. Kurang lebih begitu. Ingat di sini ada lubangnya. Nah, ketika si sel induk makrospora ini atau makrosporosit ini melakukan pembelahan meiosis, yang namanya pembelahan meiosis itu kan menghasilkan 4 buah sel ya. Nah, 3 buah sel ini akan melebur. Ini nanti berdegenerasi atau melebur. Nah, yang satu sel ini ya, dia nanti ini menjadi megaspora atau disebut boleh makrospora, di mana jumlah kromosomnya, kalau tadi yang namanya sel induk makrospora kan itu 2M ya. Kalau megaspora karena telah mengalami di sini ya, nah itu ya. Nah, ini tulis dia mengalami meiosis ya. Mengalami meiosis, jadi hasilnya 1. Makanya yang tadinya 2N karena mengalami meiosis jadi 1N begitu. Ya. Nah, selanjutnya ya, si megaspora ini nanti dia akan melakukan pembelahan lagi
Ini ya, dia akan membelah lagi menjadi menjadi 8 buah sel. Berapa kali pembelahannya? Coba kita lihat. Nah, kurang lebih begini. Jadi nanti megaspora ini ya akan melakukan pembelahan mitosis. Mitosisnya berapa kali? Itu 3 kali. Sehingga menghasilkan 8 buah sel, 3 di atas, 2 di tengah, dan 3 di bawah. Begitu. Apa saja? 3 yang di atas itu adalah 3 antipoda. Karena ada 3 berarti di sini 3N. Yang di tengah adalah 2 inti kandung lembaga sekunder atau disingkat dengan IKLS ya, 2 IKLS boleh. IKLS ikoastasi. Berarti berapa N? 2N karena ada 2. Kemudian yang ini yang di tengah 1 buah ovum yang diapit oleh 2 buah sel yang ini, itu namanya 2 sinergid. Maka sebetulnya 2 sinergid ini sebagai pendamping si ovum ya. Ovumnya 1N. Ini sinergidnya 2 berarti 2N. Seperti itu. Itu hasil pembelahan mitosis sebanyak 3 kali dari sel megaspora itu ya. Nah, sekarang kita planning dulu, kita simpan dulu si putik yang sudah membelah. Kita lihat benang sari di sini ya. Kakak tulis di sini saja. Nah, yang namanya benang sari tadi di dalamnya ada sel induk mikrospora, di mana sel induk mikrospora pun akan melakukan pembelahan. Nah ini ya, dia melakukan pembelahan meiosis. Meosisnya sekali berarti nanti. Nah di sini itu akan terdapat 4 buah sel ya. Karena yang namanya meiosis itu pasti hasilnya 4 buah sel. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah hasil pembelahan dari sel induk mikrospora ini disebut dengan mikrospora ya. Mikrospora yang kita kenal dengan apa? Iya, serbuk sari begitu ya. Nah, oke. Sekarang kakak akan jelaskan bagaimana terjadinya proses penyerbukan ya. Jadi sebelum terjadinya pembuahan, sebelum si biji ini terbentuk, nanti ada yang namanya penyerbukan dulu. Nah, penyerbukan itu kalau kita artikan, kita definisikan, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Tadi kan kepala putik ini ceritanya si mikrosporanya sudah matang semua, maka nanti antena jadi pecah sehingga menyebabkan mikrospora atau benang sari ini terbawa oleh angin misalnya. Makanya kan ada penyerbukan yang dibantu oleh angin yang disebut anemogami gitu ya. Nanti di-review lagi kelas 10-nya. Oke, ini ceritanya ke bawah angin ya. Nah, ketika dia ke bawah angin, kemudian dia hingga menempel di bagian kepala putik di sini. Nah, ini serbuk sari guys yang menempel di kepala putik ya. Serbuk sari. Nah, serbuk sari yang menempel di kepala putik ternyata ini akan berkembang. Dia berkembang menjadi bulu serbuk. Nah, untuk dia tumbuh atau berkembang menjadi bulu serbuk itu butuh waktu. Kalau untuk gimnospermae itu 1 tahun kurang lebih, tapi kalau ini karena bunga jadi amniospermae itu butuh 2 jam. Ya, masih tentang proses penyerbukan. Oke, nah coba kita lihat. Nah, tadi ketika serbuk sari jatuh di atas kepala putik itu disebut dengan proses penyerbukan. Nah, si serbuk sari ini akan berkembang menjadi bulu serbuk. Ini juga salah satu soal dari SBMPTN ya, juga di utul-utulan atau di ujian mandiri itu juga banyak ya
soalnya sering keluar. Nah, serbuk sari ini akan berkembang menjadi buluh serbuk. Nah, tadi ya. Jadi buluh serbuk di sini untuk pertumbuhannya dan perkembangannya itu butuh waktu. Kalau pada tumbuhan Gymnospermae itu kurang lebih 1 tahun, tapi kalau pada Amnios kurang lebih 2 jam. Nah, yang namanya serbuk sari itu kan punya inti ya. Ini disebutnya dengan inti dari serbuk sari. Dibentuk kakak tulis inti serbuk sari. Nah, si inti serbuk sari ini selama mengalami pertumbuhan perkembangan, dia akan membelah menjadi 2. Pembelahannya disebut pembelahan mitosis ya. Jadi ini membelah menjadi 2. Kakak tulis di sini membelah jadi 2. Oke. Pembelahannya ini yang pertama akan menjadi inti vegetatif dan yang kedua akan menjadi inti generatif. Nah, itu pembelahannya secara mitosis. Untuk inti generatif, khusus inti generatif, dia membelah lagi, mitosis lagi sebanyak 1 kali. Sehingga nanti inti generatifnya jadi ada 2, ada inti generatif 1 dan inti generatif 2 ya. Inti generatif 2. Atau boleh ini dikenal sebagai sperma 1 dan sperma 2. Apa fungsi dari inti vegetatif? Biasanya dia sebagai penunjuk jalan, penunjuk arah bagi si sperma-sperma yang nantinya akan bertemu dengan ovum dan 2 inti kandung lembaga sekunder itu ya. Nah, setelah penyerbukan maka akan terjadi yang disebut dengan fertilisasi atau proses pembuahan ya. Dimana karena di sini fertilisasinya disebut fertilisasi ganda karena melibatkan 2 buah inti generatif atau 2 buah sperma, maka vagina akan disebut ini fertilisasi sebagai fertilisasi ganda atau pembuahan ganda. Ya, begitu. Nah, untuk pembuahan ganda ini di sini ya tulisnya biar kelihatan. Fertilisasi atau pembuahan ganda. Nah, jadi nanti nih ya, langsung saja Vagina tulis pertemuan antara inti generatif 1 gitu atau sperma 1 dengan ovum. Nah, ovum yang ini ya, dengan 1 buah ovum sehingga nantinya akan menghasilkan zigot. Nah, inti generatif 1 itu atau sperma 1 itu dia memiliki jumlah kromosom haploid ya, dan yang ovum juga haploid. Jadi haploid tambah haploid jadi diploid 2N. Kemudian dia yang kedua, inti generatif kedua akan membuahi IKLS sebanyak 2 buah ya, di mana IKLS ini 2N. Inti generatif 2-nya 1N, berarti N plus 2N berarti jadi 3N. Dia adalah endosperma. Ya, jadi endosperma itu 3N. Nah, begitu. Jadi ini yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan ganda, ya. Jadi nanti akan terlihat nanti di sini tidak lupa di sini 3 antipodai. 2 IKLS di tengah, 1 ovum dan 2 sinergit. Oke, seperti itu. Itu mengenai perkembangan biji. Jadi ketika mereka sudah terjadi peleburan atau fertilisasi atau pembuahan ganda ini, maka nanti biji mulai terbentuk. Ya, ini baru perkembangan biji. Nah, sekarang Kak Gina akan lanjutkan dengan perkembangan zigot. Nah, mulai dari sini. Nanti setelah perkembangan zigot akan terlihat bagaimana awal mula biji itu terbentuk. Oke? Kita akan lanjut ke perkembangan zigot ya. Bagaimana sih si zigot itu berkembang sehingga bisa menjadi biji. Nah, dari tadi yang peleburan inti generatif 1 dan juga zigot, dan juga ovum menjadi zigot. Nah, yang namanya zigot di sini
menjadi dua bagian sel. Ada yang disebut dengan sel basalis dan sel terminal. Nah, jadi gitu ya. Jadi si zigot ini hasil peleburan sperma dan ovum akan membelah menjadi sel terminal dan sel basalis ya. Nah, selanjutnya sel terminal dan sel basalis ini akan mengalami pertumbuhan, akan mengalami diferensiasi menjadi seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, si sel terminal akan terdiferensiasi menjadi ini. Oke, ini apa? Ini adalah proembrio. Gitu. Dan untuk sel basalis akan terdiferensiasi menjadi suspensor. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya si proembrio ini mengalami diferensiasi lagi, tumbuh dan berkembang lagi sampai akhirnya seperti ini. Untuk suspensor dia tidak mengalami diferensiasi lagi, hanya atau tetap menjadi suspensor. Kalau proembrio dia mengalami spesialisasi dan diferensiasi lagi menjadi 3 hal. Apa saja? Nah, ini juga sebetulnya pernah dibahas di kelas 11 mengenai jaringan tumbuhan ya. Diferensiasi dari proembrio itu menjadi apa saja? Pertama, ini ya, angka tunjuk yang ini yang paling luar itu namanya sini aja ya. Biar lebih leluasa. Oke, ini namanya protoderm. Protoderm inilah yang nantinya akan jadi epidermis. Kemudian ini yang warna birunya itu namanya prokambium. Dan selanjutnya ini yang tengah-tengah ini itu adalah meristem dasar. Gitu ya. Jadi proembrio ini akan terdiferensiasi menjadi 3 hal, jadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Yang nantinya masing-masing bagian itu juga akan mengalami diferensiasi lagi, sehingga, nah ini kan tadi baru zigotnya tuh, nah nanti inilah jadi biji itu seperti ini. Ya, sekarang tuliskan, gambarkan biji yang terbentuk bulat. Si bagian ininya semuanya kakak pindahin ke sini. Nah, kakak pindahin ke sini. Oke. Seperti ini kurang lebih. Nah, inilah coba kita lihat. Inilah yang disebut dengan biji. Yang ini tadi suspensornya. Kemudian ini tadi yang proembrionya itu ya. Kakak tulis proembrio artinya dia yang akan menjadi cikal bakal embrionya. Dan ini yang kakak titik-titikin itu adalah endospermanya. Makanya coba kita lihat lagi yang namanya pembuahan ganda tadi menghasilkan zigot dan endosperma. Nah, ini endospermanya di sini. Jadi yang kakak titik-titikin ini adalah bagian endospermanya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk perkembangan biji sekaligus perkembangan zigot. Oke, kita lanjutkan. Sekarang Kak Gina akan bahas mengenai struktur biji ya. Khususnya struktur biji pada tumbuhan, pada biji dikotil dan monokotil. Kita lihat perbedaannya. Untuk biji dikotil dulu ya. Kakak ambil contoh misalnya biji kacang hijau merah deh ya, kacang merah. Oke. Nah, sini gambarkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya
tampak di dalamnya sesuatu yang berwarna putih yang isinya berupa amilum. Apakah dia, apakah mereka? Nah, coba kita lihat. Pernah lihat dong tentunya kacang merah. Di sini ada seperti bagian yang melekuk dan di sini seperti ada tonjolan kecil. Nah, di bagian situ terdapat mikrofil atau lubang kecil, biasanya dijadikan sebagai tempat masuknya air ya. Kemudian ini ada kulit biji ya yang warna merah itu. Ini disebut dengan testa. Kalau kakak buka kacang merah, di sini akan tampak bagian yang berwarna putih. Itu namanya adalah kotiledon. Kalau mikrofil tadi sudah ada di sebelah sini ya. Kemudian si testanya, nah yang inilah. Nah ini yang warna hitam ini testanya. Begitu ya. Itu untuk dikotil. Nah sekarang kakak gambarkan yang monokotil. Nah, untuk monokotil kakak ambil contoh, misalnya jagung lah ya. Yang lebih terkenal itu jagung. Kakak gambarkan dulu. Nah, untuk jagung kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kakak buka, ternyata si jagung ini ada bagiannya. Oke, kurang lebih begini. Mikrofilnya ini biasanya terdapat di bagian sini ya. Nah, di bagian sini itu ada mikrofilnya atau lubang kecilnya. Lalu selanjutnya kita lihat, kita buka, kita sayat secara melintang. Nah, ini endospermanya yang mana? Ini yang ini ya. Ini endospermanya. Selanjutnya, nah, ini biar lebih keren, nggak ke atas ya. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah kotiledonnya yang kakak sebut dengan skutelum, skutelum lah gitu ya. Nah, terus misalnya di sini ada embrionya nih yang akan tumbuh dan berkembang. Oke, embrionya nanti. Nah, di sini ini si embrionya. Di mana embrio ini kan nanti kalau bagian ujungnya itu nantinya akan menjadi calon ujung batang ya. Itu dinamakan dengan plumula. Oke. Nah, kalau yang ini yang ujung yang nantinya akan menjadi akar disebut radikula. Radikula yang giginya punya taring suka ngisep darah. Oh, itu radikula. Radikula, nah si radikula. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ya, kalau dia misalkan tumbuh kecambah nih, kalau dari kayak gini. Untuk memperlihat bagiannya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, itu kalau berkecambah itu munculnya dari situ. Oke, nah. Mana kalau di sini radikulanya, ini radikulanya sebelah sini. Nah ini radikulanya, calon akarnya. Kalau plumulanya yang ini. Plumula. Oke, kelihatan ya bedanya. Nah, sekarang untuk plumula yang ada di bagian monokotil. Nah, ini ada warna biru ya di sini. Itu ada ujung dari plumula. Ini seperti pelindung plumula. Itu namanya koleoptil ya. Kalau untuk di radikula, ini ujungnya itu ada pelindung. Nah, itu ya. Ini namanya pelindung radikula, disebutnya koleoriza. Itu ya. Jadi ada dua ya. Ada koleoptil sama koleoriza. Nah, untuk di kotil itu tidak punya koleoptil dan koleoriza. Begitu ya. Coba sebelumnya kalian bisa bandingkan antara biji dikotil dengan monokotil perbedaannya ya. Oke, yang pertama di sini tidak terlihat endosperma. Loh, kemana kok bisa? Kemudian di sini kok ada endospermanya, sedangkan kotiledonnya sedikit. Tapi di sini kotiledonnya sungguh besar, tapi endospermanya nggak ada. Kemana? Nah, jadi dalam pertumbuhan atau perkembangan bijinya itu, si endospermanya di biji dikotil itu biasanya sudah ditransfer penuh ke
kotiledon. Makanya di sini kotiledon tampak besar, terlihat besar ya. Tapi kalau di monokotil, contohnya jagung, endospermanya itu tidak ditransfer penuh ke kotiledon. Makanya di sini terlihat kotiledonnya sedikit ya. Nah, ditransfernya itu melalui apa? Ini melalui bagian yang tadi tidak mengalami diferensiasi, yaitu pada bagian suspensor ini. Nah, bagian suspensor ini tuh adanya di ujung sini gitu ya. Adanya di ujung sini. Kalau di sini kalau di sini sudah tidak terlihat ya. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih si suspensor ini semacam kayak tali pusarnya kalau antara bayi sama ibunya ya, kurang lebih seperti itu. Itu perbedaan antara dikotil, biji dikotil dengan biji monokotil. Jadi yang pertama apa saja? Ya, jadi untuk yang dikotil endospermanya tidak tampak ya, artinya sudah ditransfer penuh ke dalam kotiledon. Kemudian kalau monokotil endospermanya tampak ya, dan kotiledonnya tampak lebih sedikit. Kemudian di monokotil itu terdapat koleoriza sebagai pelindung radikula dan koleofil sebagai pelindung plumula. Tapi kalau di biji dikotil itu tidak ada ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, masih lanjut, masih mengenai biji, masih all about seed. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Nah, tadi struktur biji sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke proses perkecambahan. Atau boleh di sini disebutnya sebagai germinasi. Ya. Nah, sebelum prosesnya kakak jelaskan bahwa proses perkecambahan atau germinasi ini ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Ini singkatannya seperti makanan yang pedas, AOS ya. Oh, itu saus ya. Nah, untuk AOS ini apa saja? Ini terdiri dari air, oksigen, kemudian suhu. Itu. Jadi perkecambahan bisa terjadi ketika ada 3 faktor itu. Apa yang terjadi ketika ketiga faktor ini tidak terpenuhi? Maka nanti biji akan masuk ke fase istirahat, ke masa istirahat di mana semua metabolismenya menurun. Itu yang dinamakan dengan dormansi ya, dormansi pada biji. Itu fase istirahat pada biji. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih proses perkecambahan? Nah, proses perkecambahan itu diawali dengan masuknya air ke dalam biji. Misalnya di sini ada biji jagung ya. Di sini ada mikrofilnya. Nah, awal mulanya air itu masuk merembes. Air masuk merembes secara imbibisi. Jadi imbibisi itu sebetulnya masuknya air ke dalam biji. Nah, air yang masuk ke dalam biji ini maka dia akan mengaktifkan hormon yang ada di dalam biji tersebut. Di semacam ngebangunin ya. Hormon apa sih yang diaktifkan oleh air yang ada di biji itu? Ini nanti akan mengaktifkan hormon giberelin, disebutnya giberelin acid. Jadi giberelin acidnya akan aktif, ya, aktif gitu ya. Nah, ketika si giberelin aktif, dia akan mempengaruhi. Jadi si giberelin ini semacam akan mempengaruhi bagian aleron ya. Apa itu aleron? Nah, jadi aleron ini selaput terluar dari kotiledon, ya. Selaput terluar dari kotiledon, sel aleron, ya. Sebutnya sel aleron. Nah, ketika giberelin aktif, ini akan memicu sel aleron untuk mengeluarkan suatu enzim yang disebut enzim alfa amilase. Jadi semacam si GA ini tuh ngebangunin enzim amilase yang sedang tertidur. Nah, istilahnya seperti itu ya. Nanti selanjutnya si enzim alfa amilase ini akan mempengaruhi. Nah, ingat tadi, coba direview sebentar. Kalau yang namanya kotiledon atau endosperma itu isinya
berupa zat amilum. Makanya nanti si enzim alfa amilase ini akan digunakan untuk merombak si amilum tersebut ya. Jadi si enzim alfa amilase ini akan mengubah amilum yang ada di kotiledon atau endosperma itu menjadi zat gula ya. Jadi melewati proses yang panjang nanti akhirnya dihasilkan zat gula tersebut. Dalam hal ini zat gula yang dimaksud adalah glukosa ya, lebih spesifik. Nah, makanya tadi faktor yang pertama adalah air. Dengan adanya air ini bisa membangun si hormon GA ya. Jadi GA di sini tadi apa? Giberellin acid. Ini hormon giberellin gitu ya. Nah, hormon giberellin ini sudah ya. Nah, si gula ini kembali lagi ke sini nanti akan dioksidasi oleh oksigen ya. Akan dioksidasi oleh oksigen. Jadi reaksinya seperti itu. Ya, ketika dioksidasi oleh oksigen, maka di sini akan terjadi proses metabolisme. Atau proses kimiawi dalam tubuh yang nantinya akan menghasilkan CO2 plus H2O plus energi. Nah, energinya ini biasanya dalam bentuk ATP. Nah, ketika ATP-nya sudah terbentuk, maka ATP inilah yang digunakan untuk pertumbuhan embrio. Apa Bu pertumbuhan embrio ini? Contoh, dengan munculnya radikula dan plumula itu butuh energi, itu butuh ATP. Makanya di sini harus terbentuk dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini proses perpecambahan. Jadi direview sedikit. Jadi air masuk secara inhibisi ke dalam biji, kemudian mengaktifkan hormon giberellin. Hormon giberellin merangsang pengeluaran enzim alfa amilase dari sel aleron, kemudian akan mengubah si enzim alfa amilase itu akan mengubah amilum menjadi gula atau glukosa, dan yang akhirnya glukosa itu dioksidasi sehingga menghasilkan energi yang digunakan untuk pertumbuhan embrio. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi nanti muncul nanti di sini. Apa yang muncul di situ? Coba. Iya. Nanti di sini mulai muncul. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, nanti di sini akan muncul radikula gitu ya. Kemudian yang ini plumula dan sebagainya ya. Kurang lebih seperti itu. Itu proses perkecambahan. Oke, untuk perkecambahan sampai di sini ya. Nah, setelah ini kakak akan membahas mengenai tipe-tipe perkecambahan. Oke, masih bersama Kak Dina, masih belajar mengenai biologi ya, masih di bab yang sama mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, kakak akan lanjutkan masih di sub pokok bahasan mengenai biji ya. Jadi ada yang belum kakak bahas, yaitu tinggal satu lagi tentang biji, masih berhubungan dengan biji, yaitu tentang tipe perkecambahan. Oke, kita lihat. Oke, ya. Tipe perkecambahan itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan tipe perkecambahan epigeal dan hipogeal. Untuk epigeal, nah, jadi ini kita lihat berdasarkan letak kotiledon. Kalau epigeal itu kotiledonnya terangkat ke atas, tetapi kalau yang hipogeal tetap di bawah. Untuk tipe yang epigeal ini, contohnya terjadi pada kacang yang maksud kakak ini terjadi pada tumbuhan dikotil ya. Tumbuhan dikotil, misalnya
kacang merah deh boleh, atau misalnya kacang hijau boleh ya. Ini kakak gambarin seperti ini kurang lebih. Nah, misalnya di sini ada kacang merah misalnya. Nah, si kacang merah ditanam, ini tanah, ini atas tanah. Nah, ketika nanti air masuk ya, terjadi proses inhibisi, terjadi proses metabolisme yang pada akhirnya ini akan memunculkan ini radikulanya, kemudian ini nanti ada pemulanya ya. Kemudian nanti ini radikulanya mulai muncul, ininya mulai terangkat ke atas gitu ya. Yang pada akhirnya ini terangkat ke atas, akhirnya set. Ini sisa-sisa si kotiledon yang terangkat ya. Nah, kurang lebih seperti ini lah ya gambarnya. Nah, jadi pertama kali nanti si biji ya akan tumbuh seperti ini, nanti lama-lama menjadi terangkat ke atas. Akan kakak kenalin dulu di sini tadi ada yang disebut dengan lumula. Ya, lumula itu apa? Lumula ini adalah calon daun ya, yang mula-mula muncul gitu ya. Kemudian di sini ada, nah kalau ini kan tadi namanya radikula ya, calon akar. Nah, nanti tumbuh menjadi akar ya. Kemudian, nah di sini ada cikal bakal yang akan menjadi batang ya. Nah, karena ini adalah kotiledon dan kotiledonnya itu terangkat ke atas, maka tipe ini dikatakan sebagai tipe perkecambahan epigel. Jadi boleh di sini untuk tipe epigel itu pertama nih sebelumnya ya, ini di atas kotiledon itu namanya epikotil, di mana epi itu adalah atas, kotil itu kotiledon, dan yang ini adalah hipokotil. Hipo itu bawah, kotil itu kotiledon, gitu ya. Nah, jadi kenapa bisa terangkat ke atas kotiledonnya? Karena hipokotilnya tumbuh. Jadi ciri dari tipe perkecambahan ini, hipokotil tumbuh ke atas, sehingga si kotiledonnya ada di atas tanah ya. Ada, atau boleh jangan ada, tumbuh ya, biar lebih enak, tumbuh di atas tanah. Di atas tanah. Jangan di atas, ke atas tanah. Nah, gitu ya. Biar lebih asik. Oke, nah begitu ya. Contohnya ini terjadi pada tumbuhan dikotil, misalnya tadi kacang merah begitu. Oke, nah jelas ya. Ini tipe perkecambahan epigel. Nah sekarang yang kedua, yaitu tipe perkecambahan hipogel ya. Hipogel. Hipo itu bawah, gel itu tanah. Jadi artinya si kotiledonnya masih berada di dalam tanah ya. Oke, penjelasannya dulu. Ini hipokotil, dia tidak tumbuh ke atas ya. Dia tidak tumbuh ke atas, jadi dia tetap dalam tanah gitu. Kemudian mengakibatkan kotiledon tetap ada di dalam tanah. Nah, ini biasanya terjadi pada tumbuhan monokotil ya. Tumbuhan monokotil. Kakak ambil contoh jagung deh ya. Jagung, oke. Gimana? Coba kita lihat. Lihat. Nih, misalnya di tanah. Aku tanam jagung, biji jagung. Jagung, aku tanam jagung. Nah, gitu ya. Lama-lama ini tumbuh besar. Nah, mulai terlihat ya.
kemudian se. Tuh, bayang ya? Yang itu deh ke atas. Gitu. Oke? Nah, oke, kita lihat di biji jagung yang ditanam. Nanti ada air masuk secara implisit, terjadilah proses germinasi. Di sini mulai tumbuh yang namanya radikula ya. Ini ada permulanya. Nah, kemudian ini adalah kotiledonnya ya. Itu kotiledonnya, ini permula ya. Atau boleh mau dibilang primordial daun, boleh, mangga, karena bisa misalkan kalau ini tadi permula boleh ya. Nah, kalau ini sudah mulai muncul ke atas, oke, boleh ini kita ganti primordial daun. Nah, gitu ya. Jadi biar lebih asik gitu ya. Nah, ini boleh juga samain, ini adalah primordial. Tahu nggak primordial daun itu apa? Primordial daun itu adalah daun yang pertama kali ada gitu ya. Primordial daun. Oke, gitu ya. Ini tadi permula. Nah, coba kita lihat. Ini kotiledonnya. Berarti ini apa yang di bawah kotiledon? Ya, ini adalah hipokotilnya ya. Kalau yang ini itu adalah epikotilnya. Jadi sudah jelas di sini bahwa si hipokotilnya tidak tumbuh ke atas, jadi tetap berada di dalam tanah ya, atau boleh tumbuhnya ke bawah, boleh, atau tumbuhnya di dalam tanah, boleh. Yang jelas dia nggak keangkat ke atas ya. Kotiledon di dalam tanah, ini buktinya. Ini terjadi pada jagung ya, atau misalnya pokoknya pada tumbuhan monokotil aja, kayak misalnya kelapa juga ingat tunas kelapa kan ya. Nah, itu gambarnya kurang lebih pasti mirip-mirip seperti ini ya, seperti itu. Gimana, ngerti kan? Ngerti dong pastinya, apalagi yang jelasinnya Kak Gina Aziz ya. Nah, jadi untuk biji all about seed sudah beres ya. Mulai tadi apa saja? Mulai dari perkembangan biji, kemudian mulai dari dilanjutkan dengan apa tadi? Ya, perkembangan zigot, kemudian ada struktur biji seperti apa, bagaimana proses perkecambahan ya, bagaimana tipe-tipe perkecambahan ya, dan semuanya tentang biji sudah beres Kak Gina jelaskan. Nanti setelah biji Kak Gina akan jelaskan mengenai pertumbuhan primer dan diikuti pertumbuhan sekunder. Jadi tetap di sini, tetap di channel yang sama, jangan kemana-mana. Kita saksikan lebih lanjut mengenai pembahasan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Oke. Ya, itu yang telah Kak Gina bahas mengenai biologi, khususnya di bab 1 ini. Jadi mudah-mudahan kalian semua mengerti ya. Nanti kita lanjutkan ke bab berikutnya. Terima kasih.